kembali lagi dengan Zumar Azamku, Parenting Akbar Sekolah Islam Al-Royan bersama Pak Ustadz Agim. Selamat menonton, jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan share ke teman-teman ya. Terima kasih. Baik, sekarang sudah tergabung sebanyak 343 orang. 343 orang, kita masih menunggu konfirmasi dari peserta yang lainnya. Dan Parenting Akbar, orang tua, pada hari ini dengan tema mendidik buah hati dengan hati di masa pandemi. Mendidik anak, aman, iman kita menjadi lebih baik. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya setiap insan, innal insana lafi khusr, dalam kerugian, illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang pertama, proses berumah tangga ini akan disebut menguntungkan, mendidik anak menguntungkan kalau dengan adanya keluarga dan mendidik anak, iman kita jadi kuat. Artinya kita semakin yakin bahwa anak ini adalah ciptaan Allah, anak ini adalah milik Allah, anak ini sepenuhnya dalam genggaman Allah, anak adalah amanah dari Allah. Jadi anak itu bukan ciptaan orang tua, bukan milik orang tua, hakikatnya begitu. Bukan kita yang bisa mengurus lahir batin anak, tapi Allah. Dan anak itu adalah ujian, amanah dari Allah untuk kita. Kalau kita ingat anak, lebih banyak ingat ke anak, tidak ingat kepada penciptanya, kita sudah bermasalah. Kalau kita lihat anak, merasa ini anak milik kita, belum merasa ini milik Allah, itu juga sudah beda sikap kita. Ini milik saya, ini titipan untuk saya, beda. Kalau melihat anak, merasa kita yang bisa mengubahnya, maka kita menjadi stres karena seringkali yang terjadi tidak sesuai dengan harapan kita. Mata lihat anak, hati ingat penciptanya. Duduk bersama anak, hati harus ingat siapa yang menguasainya. Kita tidak bisa membulak-balik hati anak, sama sekali tidak. Ialah muqallibal qulub. Yang kedua, wa 'amilus sholihat. Bagi kita mendidik dan mengurus anak itu adalah amal soleh. Amal soleh itu syaratnya dua. Satu, niatnya benar, lillahi ta'ala. Yang kedua, caranya juga benar, di jalan yang Allah suka. Ini nih, niat ikhlas. Bagaimana ngurus anak bisa niatnya ikhlas? Karena Allah memerintahkan, Allah sudah menciptakan anak, mengurus dan menitipkannya. Jadi kita mengurus anak bukan supaya anak berterima kasih kepada kita, bukan supaya dianggap sebagai orang tua yang baik, bukan supaya anak balas budi, itu bukan itu tujuan kita. Tujuan kita mengurus anak karena diperintahkan oleh Allah. Maka jadilah suri tauladan. Karena niat yang ikhlas dan cara yang benar, penuh kasih sayang. Nah sebentar ya. Mendidik anak yang paling utama diniatkan jadi amal soleh. Jadi kalau anak belum baik, anak belum sesuai harapan, kita sebetulnya tidak ada rugi secara hakikatnya, karena niat kita sudah lurus, ikhtiar kita sudah maksimal. Karena yang menentukan hasil adalah Allah. Kan ada orang berbuat baik agar dianggap baik, ada yang berbuat baik agar
orang menjadi baik kepada dirinya. Kalau ikhlas itu karena Allah, karena perintah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, yang kedua kasih sayang. Kita jadi toladan itu amal soleh. Kita ingin anak sopan, kita duluan sopan. Kita ingin anak ramah, kita yang duluan ramah. Kita ingin anak disiplin, kita yang duluan disiplin. Apa yang terbaik ada pada anak, ingin ada pada anak, adakan pada diri kita. Kita ingin anak rajin baca Quran, kita baca. Kita ingin anak sholat tepat waktu, kita sholat tepat waktu. Kita ingin anak tidak berbohong, kita tidak berbohong. Allah melihat. Kita niatkan, ya Allah, saya berniat menjadi tauladan untuk keluarga karena Engkau ini tahu. Lalu kenapa kita harus lemah lembut? Ya karena ayatnya sudah jelas, surat Ali Imran 159. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa bima rahmatin minallah linta lahum. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Hanya dengan rahmat Allah engkau bersikap lemah lembut. Sekiranya engkau bersikap kasar dan berhati keras, lan faddu min hawli, pastilah mereka menjauh dari sisimu. Fa'fu anhum, maafkan mereka. Wastaghfir lahum, mohonkan ampunan bagi mereka. Wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Sekiranya engkau sudah bulatkan tekad, sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertawakal. Ayo kita evaluasi, kita menjadi contoh apa? Kalau kita kasar, galak, emosional, pemarah, ini tidak ada dalilnya untuk bersikap begitu kepada anak. Tegas penting, tapi harus dengan kesopanan, kesantunan. Ketegasan itu bedanya dengan marah adalah kalau marah itu tidak jelas, emosional. Kalau marah itu nafsu dan cenderungnya menyakiti, baik dengan verbal maupun dengan fisik. Orang marah itu raut mukanya beda, tutur katanya, nadanya, pilihan katanya, pokoknya cenderungnya nyakitin. Tidak ada orang yang suka kepada pemarah. Rasulullah mendidik dengan kemarahan, dengan kekasaran, tidak. Dengan kelembutan hati. Tegas jelas. Bedanya apa tegas? Kalau tegas itu dua kuncinya. Sesuai dengan aturan dan fakta. Jadi gini, misalkan anak, kita buat dulu kesepakatan, ya. Kesepakatannya kita tulis, usahakan ditandatangani, dipahami oleh dua belah pihak. Nanti kalau ada pelanggaran, ya kita kembali ke kesepakatan. Nah, kalau ini begini, maka tidak diberi jajan karena ini sepakat. Nanti tentu saja tidak semudah ceramah dan mendengarkan, ya di dalam mengubah. Tetapi ya nanti tawasobi sabr. Makanya yang keempat, sesudah kita berusaha menjadi tauladan dan mendidik dengan lembut kasih sayang. Yang keempat, tawasobi sabr, saling berwasiat dalam kesabaran. Apa itu sabar? Sabar itu menahan diri, sabar itu mengendalikan diri, sabar itu mengontrol dirinya. Allah, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Minimal 4 ini. Paham kebenaran, mengamalkan kebenaran, mendakwahkan kebenaran, dan bersabar. Nah, begitulah prolognya. Kita kembangkan dengan tukar pikiran, ya. Begitu kan, panitia? Masya Allah, luar biasa Ustaz ya. Terkait dengan pemaparan prolog materi pertama yang disampaikan oleh Ustadz guru kita, Ustadz Kiai Haji Abdullah bin Nastayir, yang kita kenal dengan Ustadz Agim. Jadi kepada ayah bunda yang ingin bertanya, silahkan boleh
mensondingkan pertanyaannya melalui akun yang sudah kita berikan tadi. Kami informasikan kepada Ustadz guru kami, yaitu Ustadz Kiai Haji Abdullah bin Nastair, alhamdulillah yang ikut berpartisipan dalam kegiatan ini lumayan banyak Ustadz. Kami dari Sumatera Barat, khususnya Kota Padang dan juga ada Kabupaten Payakumbuh, turut hadir di sini, dan hadirnya Ustadz luar biasa sekali menggugah hati orang tua, hati kami sebagai guru juga. Anak-anak itu ada akalnya, ada jasadnya, dan ada hatinya. Ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluha jasadu kullu, wa idza fasadat fasada jasadu kullu, ala wahyil qalb. Ketahuilah dalam jasad itu ada segumpal daging, kalau dia bagus, bagus seluruhnya. Kalau dia jelek, jelek seluruhnya. Itulah yang menyebabkan kalbu. Hati anak itu bersih dibanding kita, ya, yang sudah tua banyak dosa, entah berapa puluh dosa setiap hari, dikali berapa seminggu, dikali sebulan, kali tahun-tahun. Nah, anak-anak itu terbatas sekali ilmunya, ya, usia mereka relatif lebih muda dan hatinya lebih bersih. Kalau kita betul-betul merunduk gitu ya, tidak ada kesombongan, penuh sayang, tulus, penuh dengan tidak ada ujub, merasa sebagai orang yang paling berjasa. Kamu ini capek saya melahirkan, mendidik, menyusui, mengurus. Nggak boleh disebut, itu tidak ikhlas. Karena sebetulnya anak juga tidak pesan keluar dari ibu, ya. Tidak boleh, bapak capek ini membanting tulang, bapak yang membiayai. Jangan. Itu tidak bagus, ya. Lakukan yang terbaik, diiringi dengan air mata tobat, air mata syukur. Ya Allah, alhamdulillah Engkau titipkan anak. Dikala sebagian orang hanya memimpikan anak, alhamdulillah ya Allah. Walaupun banyak kekurangan, tapi itu kan titipan Allah. Jadi kalau malam itu berapa banyak anak berbuat buruk, karena dia tidak tahu itu buruk, karena kita tidak mendidiknya dengan benar. Sudah salah memberi contoh, dia juga tidak kenal. Berapa banyak anak yang berbuat salah dan berbuat buruk karena pergaulannya tidak kita jaga. Dan berapa banyak anak yang berbuat tidak baik karena harta yang kita bawa ke rumah bisa jadi kurang berkah, sehingga anak-anak mengalir di darahnya harta haram. Nauzubillahi min dzalik. Kita harus betul-betul lebih banyak menangisi dosa kesalahan kita sebagai orang tua, dan jangan sibuk menyalahkan anak. Anak belum mengerti banyak, dia hidupnya baru sebentar. Kitalah yang mewarnainya, kita yang membentuknya. Mudah-mudahan dengan banyaknya taubat, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah sangat mencintai orang yang taubat dan mensucikan diri. Allah melihat waktu kita menangisi dosa. Allah melihat dan mengetahui kita mohon ampunan kepadanya atas kesalahan kita kepada anak-anak. Allah juga melihat waktu kita bangun malam, menatap wajah anak, menyentuh dengan air mata taubat. Allah mendengar jeritan setiap hati, rintihan. Allah tahu capeknya kita mengurus keluarga. Allah tahu letihnya kita mencari nafkah. Tidak ada yang luput. Semuanya disaksikan oleh Allah, dicatat, dan pasti ada balasannya. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin.